Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Malam ini Rabu 12 Agustus 2020, kita akan mengikuti ibadah pertanggungan keluarga dengan tema Bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bibelfro Rauli Melva Katarina Berhutapea, dan doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Fanuel Sihombing STH. Dengan hati yang penuh rasa syukur, marilah kita memasuki ibadah ini. Kita terlebih dahulu bersaat teduh dan berdoa sejenak. Salam, selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan oleh sebab kasih-Nya. Kita tetap dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Bertekunlah selalu memuji Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus, Anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Hingga saat ini, kita kembali dipersatukan dalam ibadah keluarga malam ini. Ajarlah kami selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan, agar makin teguh iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari satukan hati memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 1 ayat 1 dan 4. Hai bangkitlah jiwaku.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa-bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan menginginkan kita menjadi alat-Nya untuk memberitakan perbuatan dan kasih-Nya agar tercipta keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan 3. Cari dahulu kerajaan Allah. Renungan situasional dalam hal bekerja. Allah tidak menciptakan manusia untuk berdiam diri, tetapi Allah menciptakan manusia yang mau bekerja, sehingga manusia dikatakan sebagai homo faber, artinya makhluk yang bekerja. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menguasai bumi. Itu dapat diartikan sebagai perintah bagi manusia untuk bekerja, seperti yang difirmankan Allah dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Siapakah Allah bagi kita? Sebab Allah pun terus bekerja
mulai dari menciptakan dan memelihara semua ciptaannya sebagai bukti kasih Allah kekal selama-lamanya. Sehingga ketika kita bekerja atau melakukan sesuatu, perbuatlah itu dalam ketulusan dan dipenuhi rasa syukur. Sebab kita juga bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Seperti yang difirmankan Allah dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan baik kepada kita. Ini menjadi motivasi agar kita tetap semangat dalam melakukan pekerjaan kita masing-masing. Karena Allah pun akan tetap mengerjakan bagiannya untuk kebaikan kita sebagai umat Tuhan, seperti yang difirmankan Allah dalam Filipi 4 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jika ada di antara kita atau keluarga yang masih bergumul dalam mencari pekerjaan dan juga belum menemukan pekerjaan, kita semua sama-sama berdoa. Kiranya Allah sumber segala berkat itu memberikan pekerjaan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dalam waktu dekat. Jika kita juga mau tetap berusaha, kerja keras, semangat, dan berpengharapan di dalam Tuhan, seperti yang difirmankan Allah dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, karena Allah telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tuturkanlah cinta kasih-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2, Ku suka menuturkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Allah kami. Allah Bapa yang sangat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli di setiap pergumulan kehidupan kami, dan Allah yang selalu setia memberikan berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan. Itu sebabnya kami datang kembali ke hadirat Tuhan lewat ibadah keluarga pada malam ini, di mana ibadah ini kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat nyanyian pujian. Kami juga mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Biarlah kiranya ibadah kami ini berkenan bagi Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, lewat tema minggu ini kami diingatkan agar kami selalu mau taat kepadamu, karena Tuhanlah sumber segala berkat. Kami hamba-hamba-Mu percaya bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan, dan kehidupan kami hanya tergantung sepenuhnya di dalam Tuhan. Tuhan juga yang mengingatkan kami, karena kami diciptakan Tuhan bukan manusia yang pasif. Kami adalah manusia yang aktif, yang mau bekerja. Tuhan berikan semangat bagi seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, dan Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaannya, apapun yang menjadi profesinya. Kami tetap mau bekerja di dalam ketulusan dan kejujuran. Kami juga mau bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan besar atau kecil penghasilan tidak mengurangi sukacita kami, dan mau bersyukur untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Bapa di dalam sorga, Tuhan juga yang memberikan hikmat kekuatan bagi seluruh orang tua, dikuatkan agar mampu mendidik, memberikan pengajaran, memberikan nasihat yang baik bagi seluruh anak-anaknya, agar mereka kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak-Mu yang masih duduk dalam pendidikan, agar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat meraih cita-citanya dengan mau semangat belajar, sungguh-sungguh dalam studinya Tuhan, agar mereka menjadi anak kebanggaan bangsa, anak kebanggaan gereja, dan anak kebanggaan keluarga, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan berikanlah pemulihan bagi mereka, karena kami percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Tuhan Engkau berikan penghiburan, agar mereka dapat kuat dan tegar dalam menjalani hari-harinya. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul Tuhan dalam mencari pekerjaan juga kami mendoakan. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan mereka pekerjaan dalam waktu yang dekat. Jika mereka juga mau tetap bersemangat, tidak putus asa, tetap dalam pengharapan yang ada di dalam Tuhan, dan akan menemukan pekerjaan itu. Bapa di dalam sorga, kami juga
bersama-sama berdoa untuk situasi COVID yang masih melanda bangsa kami dan melanda dunia, dan ini masih pergumulan bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan kami dari pandemi ini. Berikanlah selalu kekuatan bagi para pelayan gerejamu, kepada full-timer, kepada parhalado, kepada tim musik, kepada guru-guru sekolah minggu, dan kepada tim ibadah live streaming yang sudah memberikan hati, yang sudah memberikan waktu, memberikan pikiran untuk melayani jemaat-Mu Tuhan, melayani gerejamu lewat ibadah online selama pandemi ini masih berlanjut. Tuhanlah yang memberikan berkat bagi kami, dan biarlah lewat pelayanan kami nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Bapa di dalam sorga, kami juga memberikan doa, membawa doa agar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi dewan-dewan, seksi-seksi, dan parhalado resort yang sudah terpilih dan yang sudah dilantik di minggu yang lalu. Kiranya lewat program yang sudah ditetapkan itu Tuhan, biarlah semua itu untuk kebaikan gerejamu. Biarlah itu semua untuk kebaikan pelayanan dan kebaikan bagi jemaat-Mu di HKBP Rumbai ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hasil Sinode Distrik yang sudah dilaksanakan pada hari Senin. Kiranya semua berjalan dengan baik, dan biarlah hasil itu menjadi hikmat kebijaksanaan dan tetap di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, kami berdoa, siapapun yang akan terpilih, biarlah itu seturut kehendak-Mu, dan biarlah itu yang menjadi Tuhan percayakan dalam mengembangkan pelayanan HKBP di setiap distrik dan setiap resort hingga kepada pos pelayanan yang Tuhan telah bangkitkan di tengah-tengah gerejamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi program HKBP yang akan melaksanakan Sinode Godang di bulan 10. Tuhan, hanya kuat kuasa Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami damai sejahtera, semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan yang memilih pemimpin gerejamu di masa yang akan datang. Bapa di dalam sorga, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan yang memberikan hikmat kekuatan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman-Mu diberitakan dengan baik, dan kami semua juga akan menghidupinya, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami, yang kami percaya kami punya Tuhan yang mau mendengar doa dan seruan. Di atas segalanya itu Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang melepaskan kita dari setiap godaan hidup ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh mau mendengar. Mari kita persiapkan hati kita sambil bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 826 ayat 1 dan 2, Gohi au Tuhan.
Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Hari demi hari, Engkau senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Dan Kau tetap layakkan kami datang ke hadapan-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih berkenan mempersatukan kami, seluruh umat Tuhan, juga keluarga lepas keluarga, boleh bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk bersekutu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Kuduskan dan sucikan hati kami. Sehingga di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar memahami dan mengerti, serta boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bekerja melalui pekerjaan kita dengan memberikan akal, pikiran dan budi pekerti yang bertujuan agar kita tidak bermalas-malasan. Sebab Tuhan tidak suka dengan umat yang malas. Tetapi Tuhan menyukai orang-orang yang rajin. Bahkan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam nats ini, Raja Salomo mengajak semua orang, terutama orang malas, yang suka bermalas-malasan, agar pergi dan belajar kepada semut. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Dalam prinsip kerja semut, tidak ada istilah malas atau bermalas-malasan. Tidak ada istilah bekerja ala kadarnya dan mementingkan diri sendiri. Mari coba bandingkan dengan kehidupan kita manusia. Gaya hidup bermalas-malasan, bekerja dengan kualitas rendah, hidup berpusat pada diri sendiri, justru sudah membudaya di mana-mana. Sebagai orang percaya, tidak selayaknya kita berlaku demikian.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Alkitab menggambarkan pemalas sebagai seorang yang senang tidur, mengantuk, berbaring, dan melipat tangan, seperti yang dikatakan di ayat 10 nats kita hari ini. Ia membiarkan dirinya dikuasai oleh sikap malas, dan ia membiarkan waktu berlalu tanpa berbuat apa-apa. Prinsip hidupnya berbunyi, sebentar lagi, gajang dope tiki, tokin nai, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ia terus-menerus menunda-nunda tiap kesempatan yang datang. Ia terbenam dalam mimpi-mimpinya sehingga tanpa sadar, dengan cepat waktu itu berlalu. Barulah ia menyadari bahwa ia sudah jauh ketinggalan. Saudara-saudari, Raja Salomo mengatakan semut melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Semut tidak menunggu perintah dari atasannya atau pemimpinnya, tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Demikian dimintakan kepada orang percaya, supaya melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan dengan sungguh-sungguh, sebab kita melakukannya di hadapan Allah. Sebab di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Patardo saluhutna diadopan ni debata. Karena itu mari dengan segenap hati dan dengan kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk pekerja yang mengerjakan pekerjaan keselamatan, yang mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Orang yang hidup adalah sekaligus orang yang mengabdi, orang yang bekerja, orang yang mendharma baktikan seluruh kemampuan hidupnya untuk Tuhan. Artinya, lewat pekerjaan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan, dihormati, dan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang, mendapat rezeki, memperoleh gaji, atau pendapatan yang besar. Meskipun tentunya hal ini sangat diharapkan juga, sangat-sangat kita harapkan. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan bekerja, maka lewat atau melalui pekerjaan kita itu, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bekerja adalah hakikat hidup orang Kristen. Hal itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu
dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Inilah hakikat hidup orang Kristen itu. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Bekerja itu adalah berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri dan lakukan dengan tekun. Saudara-saudara yang terkasih, kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Dan kita bekerja bagi sesama. Ada dua hal yang perlu kita cermati dari nats kita ini. Yang pertama, kita diajak untuk menjauhkan diri dari kemalasan. Itu bisa kita bandingkan dengan ayat 4 dan ayat 10 dalam nats kita ini. Kemalasan atau orang malas adalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja. Tidak memiliki semangat untuk menggunakan apa yang ada padanya untuk Tuhan, untuk dirinya, dan untuk orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, apa akibat dari kemalasan itu? Di ayat 11 jelas dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dalam nats ini ada dua gambaran yang disebutkan. Kemiskinan itu menyerang, menyerbu, menerpa kita seperti seorang penyerbu. Ibarat seperti orang yang diserang bandit, perampok. Artinya kita kehilangan segala sesuatu. Gambaran yang satu lagi seperti orang yang diserang orang yang bersenjata. Pasti akan membuat kita merasa takut, mabiar, godoron. Gak ada rasa percaya diri, selalu gamang manang holsoan. Inilah akibat yang ditimbulkan oleh sikap malas, yakni serba miskin dan serba kekurangan. Dan dihantui rasa ketakutan terutama dalam membiayai, membutuhi biaya hidup kita sehari-hari. Seperti orang yang baru dirampok, tidak ada lagi yang sisa. Orang malas itu tidak mampu hidup wajar. Besar kemungkinan akan dililit hutang yang sulit terbayar. Hidup orang malas tidak akan pernah berkualitas dari sudut manapun. Karena itu, jauhkan diri dari kemalasan. Unang gabe si gurbak ulu hita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, orang malas perlu belajar dari semut. Raja Salomo mengajak orang malas belajar dari semut. Pengajaran ini begitu sangat-sangat ironis sekali. Bukannya disuruh berguru kepada orang bijak atau orang yang pintar atau yang sudah berhasil dalam kehidupannya. Kenapa kita diajak belajar kepada semut? Tentu ada hal-hal yang sangat istimewa yang pernah diketahui Salomo dari semut kecil itu. Ada beberapa hal yang baik yang perlu kita pelajari dari semut itu. Yang pertama, semut itu proaktif. Dia tidak punya pemimpin, pengatur, penguasa. Tetapi ia bisa bekerja sendiri tanpa diatur, tanpa diperintah. Dia mau mandiri dalam hidupnya. Dia tidak mau pasif. Bahkan dia super aktif.
Dan dia pakai semua waktu dan kesempatan yang ada untuk bekerja sendiri. Mulut di hata Batak di dok maun nunut, ringgas, rajin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, semut itu antisipatif, visioner. Dia mampu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Dia bisa memprediksi di mana ada makanan, di mana ada pekerjaan, sumber hidup. Itu sebabnya bunyi salah satu peribahasa mengatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Ketika hujan deras, tanah tergenang air. Apakah ada semut yang mati? Tidak ada. Sebab jauh-jauh hari sebelum hujan turun, semut-semut itu sudah tahu, sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dia tahu di mana atau kemana tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Antisipasinya sangat tinggi. Yang ketiga, hal yang baik yang bisa kita lihat dari semut. Semut itu kooperatif. Semut memiliki kerjasama yang kuat. Coba kita perhatikan. Kalau bertemu sesama semut, pasti mereka salam-salaman terlebih dahulu. Mungkin lebih pas kalau kita menggunakan istilah sekarang, cipika-cipiki, tanda kasih, dan tidak menganggap semut lain sebagai musuh. Dangadong nama maus, menyembunyikan wajahnya kepada temannya bila bertemu. Bisa dikatakan persekutuan mereka sangat tinggi sekali. Tidak ada yang merasa diri hebat. Itu yang bisa kita lihat dari semut. Dan yang terakhir, semut itu tidak egois. Kalau seekor semut dapat rezeki, dia pasti cari kawan untuk membagi-bagikannya. Dia tidak akan senang makan sendiri, tidak egois. Sangat kontras dengan kehidupan kita manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan parduli tudongan, asal ma ibadah potan. Tung sodapotan pedongan, lomona madisi. Tetapi semut makhluk yang kecil, yang bagi kita mungkin tidak ada apa-apanya, tidak berarti sama sekali dalam kehidupan kita, tetapi dia memiliki solidaritas yang tinggi, tidak egois dan tidak mau makan sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, topik minggu kita ini mengajak kita semua bekerja untuk Tuhan, marhubas dituhani. Bekerja adalah ibadah. Seorang percaya harus melihat pekerjaannya sebagai ibadah, sebagai pengabdian kepada Tuhan. Seperti nats khotbah hari Minggu kemarin. Di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 25. Bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja adalah bagian dari pembuktian iman percaya kita kepada Tuhan. Maka secara otomatis kemalasan adalah sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan. Kemalasan adalah sikap yang tidak mau hidup lebih berkualitas dan berguna bagi orang lain. Dan bahkan kemalasan hanya merugikan diri sendiri dan menjadi beban bagi orang lain. Karena itu, marilah kita pakai waktu ini. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dengan kesehatan jasmani dan rohani,
dengan tenaga yang masih kita miliki, mari kita pakai itu untuk bekerja. Nah, agar kita mampu bekerja untuk Tuhan, maka kita juga harus mau menghindarkan semua bentuk-bentuk kemalasan dan mau belajar dan belajar. Bahkan seperti yang Raja Salomo tadi katakan, belajar kepada semut, agar kita terhindar dari kemalasan. Biarlah kita semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, sehingga sebagai manusia kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah menyapa kami pada malam ini. Mampukanlah kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang senantiasa memakai waktu dan kesempatan, tenaga dan pikiran kami untuk bekerja, melayani Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah. Tetapi kami percaya dengan kuat kuasa Tuhan yang Kau berikan kepada kami boleh bekerja dengan baik. Kami boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan sudah menyediakan upah yang terbaik bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mau bekerja, menyatakan kebesaran Tuhan, karya Tuhan melalui akal budi, hikmat, bijaksana yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah firman-Mu untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan sudah menyapa kita. Marilah dengan segala kekuatan yang kita punya, kita lawan godaan dunia ini. Kita jauhkan diri kita dari kemalasan. Karena itu mari sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan tiap jam. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sesuai informasi tim gugus tugas pandemi COVID-19 Provinsi Riau, pandemi COVID-19 di Riau beberapa hari terakhir ini fluktuatif meningkat. Untuk itu kami menghimbau agar kita semua tetap disiplin, tetap hidup beriman, berhikmat, dan berusaha untuk menjaga dan memprotek diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah berdoa, budayakan hidup, pakai masker, patuh protokol kesehatan, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, hindari kontak fisik, dan selalu berpola hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.